pindah rumah juga. Kita mau pindah gereja katakanlah. Kita harus memahami dengan baik. Mau kita pindah kemanapun. Tetapi kalau hati kita tidak lembut, tidak mengerti bahwa kita ke gereja mencari Tuhan. Bapak Ibu mau disediakan tempat seperti istana pun tidak akan puas. Maka Kamis malam ketika saya duduk, coba tampilkan slide judul khotbah. Ya, tentu Bapak Ibu juga pernah mengalami keletihan, lelah, dan butuh istirahat dari setiap kepenatan hidup. Lalu Sabtu malam saya teleponan sama pemain keyboard. Fit, maaf ini, saya WhatsApp. Saya pingin judulnya res. Yang besar, foto saya kecil aja. Dan terjadi komunikasi bukan tatap muka. Nah, ini yang sering sekali kita gagal. Kita sering sekali komunikasi berhadapan muka dengan muka, baru bisa komunikasinya nyambung. Tetapi kalau kita komunikasi tanpa tatap muka, sekarang fasilitasnya ada. Sosial media, WhatsApp, video call, semua disediakan oleh teknologi untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi tanpa tatap muka. Teknologi sudah sedemikian maju membawa semua umat manusia, mau di Amerika, mau di Wenggudo, itu semua bisa. Dulu handphone menjadi barang eksklusif bagi orang-orang tertentu. Ya, punya handphone itu kayak bawa tas. Ya, handphonenya sebesar mic ini. Lalu makin lama makin simple. Disakuin. Lalu ditambah fasilitas bisa buat foto. Lalu sekarang ditambah fasilitas bisa buat rekam video. Manusia semakin selfish. Manusia semakin dibentuk oleh teknologi dan dunia untuk menjadi dirinya sendiri. Waktu sosialisasi kita berkurang jauh. Komunikasi yang dahulu perlu persinggungan fisik, perlu senyuman, perlu tatapan, perlu intonasi mendengar langsung. Sekarang orang mulai kehilangan seperti itu. Demikian juga halnya ketika kita mau komunikasi sama Tuhan gak kelihatan. Saudara mau komunikasi pakai apa? Iman. Percaya. Pakai hati. Kita tidak bisa menjadi orang yang terpenjara karena gaya hidup kita yang sudah diatur oleh teknologi untuk menjadi saya gak perlu ketemu seseorang, saya gak perlu komunikasi. Lalu kita mulai membawa pikiran perasaan itu untuk kita menghubungi Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Masalahnya kita gak bisa WhatsAppan sama Tuhan. Masalahnya kita kalau nge-chatting juga satu arah. Keadaan ini membuat hati manusia itu tidak bisa rest.
Manusia disibukkan dengan segala sesuatu yang mengikat dirinya, mulai dari komunikasi antar sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk orang bisa benar-benar tenang teduh, kalau ini Tuhan Yesus, maaf ya, ini perumpamaan. Kalau ini Tuhan Yesus, itu harus benar-benar kita baru bisa tenang teduh. Kalau ini Tuhan Yesus, dosa membuat Yesus jauh dari kita. Jangankan dipeluk. Kita meletakkan Yesus di posisi yang lain. Dan kita mulai menggenggam yang lain selain Yesus. Menjadi sebuah kebanggaan. Menjadi sebuah keagungan. Dan kita tidak merasa bahwa apa yang kita genggam itu ternyata salah. Tapi kan saya mengaku Yesus Tuhan. Mengaku bahwa aku orang beriman. Tetapi sering sekali orang Kristen hanya bisa mengaku tetapi menggenggam yang lain. Yang ia seharusnya ia akui ia bersama dengan Yesus. Entah ini harta, entah ini anak, entah ini suami, entah ini istri. Bisa membuat kita tidak bisa rest. Only Jesus. Hanya firman-Nya yang bisa membuat kita tenang. Yang bisa membuat kita bisa menikmati hidup kita setiap hari. Kita terlalu banyak menggenggam yang tidak perlu di dalam hidup ini. Bukan tidak boleh. Bapak Ibu boleh menggenggam keluarga. Bapak Ibu boleh menggenggam anakmu. Engkau boleh menggenggam istrimu, suamimu. Engkau bahkan boleh menggenggam apa yang engkau miliki. Yang jadi masalah adalah ketika hatimu melekat. Dan ketika itu harus dilepas. Engkau sakit, engkau gak bisa rest. Saya duduk diam di Sutos. Saya bilang, tempat ini lebih bagus dari tempat yang lain. Maksudnya baik dari rumah saya pribadi maupun dari rumah orang lain. Maupun dari gereja-gereja kecil di perkampungan. Di pelosok-pelosok yang dahulu sering saya kelilingin. Bapak Ibu saya adalah orang kegerakan. Saya bukan orang mimbar. Saya adalah orang yang berjalan keliling. Memiliki pengalaman persinggungan dan komunikasi langsung dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Yang tidak terhalang dengan situasi, kondisi, dan apa yang mereka miliki. Saya dituntun Tuhan untuk melihat itu. Lalu sekarang saya di mimbar. Saya tidak boleh kehilangan komunikasi saya dengan Tuhan. Masalah sekarang bagaimana komunikasi Bapak Ibu dengan Tuhan Yesus yang tidak kelihatan dengan Allah Bapa Elohim Yahweh. Kita sering sekali mengaku bahwa kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kenyataannya kita melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Disitulah mulai timbul ketidaktenangan. Kita nggak bisa istirahat dengan baik. Kita memikirkan hal-hal yang rumit. Dan kita melupakan bahwa pikiran kita ini dihadirkan Tuhan. Untuk kita bisa berpikir tenang. Iblis telah mengganggu pikiran kita dengan berbagai macam cara. Karena kita tidak menggenggam Yesus.
Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas kita hilang. Kepentingannya atas segalanya. Tapi kita mengisi hidup kita dengan kepentingan-kepentingan yang lain yang tidak prinsip. Tetapi justru sering sekali yang tidak utama, yang tidak prinsip, itu yang mengganggu kehidupan kita. Yang prinsip kepentingan Tuhan tidak menjadi kita yang utama. Kalau orang-orang, ciri-ciri orang yang cuma mengaku Yesus, ia mau dibentuk seperti apapun akan sangat sulit ketika orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri, kepuasannya sendiri, gak harus nunggu di dunia luar. Orang Kristen, kalau kepentingannya gak diturutin, dia jengkel, dia ngamuk, dia protes. Gak usah nunggu orang dunia. Kita lihat di gereja kita lihat di gereja orang-orang. Bagaimana kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat, yang tidak prinsipil, menjadi motor utama. Maka orang seperti ini pasti hidupnya tidak tenang. Gak bisa rest. Kenapa bisa begitu? Saya juga begitu. Surabaya merubah saya banyak hal. Karena saya berubah untuk Yesus. Saya harus berani mengatakan tidak dengan tegas. Dan ya dengan tegas. Saya tidak lagi membuka komitmen untuk berbohong sedikit apapun. Sulit, ya. Dari kecil kita sering berbohong. Untuk sesuatu yang sepele, kita bohong. Dari kecil uang jajan saya suka bohong sama papi mami. Ngambil 2.000. Ngomong yang ngambil 500. Yang ditunjukin GoPay yang digenggam di balik 1.500. Pak ambil duitnya ya, uang jajan 500. Tapi yang saya genggam di dalam sini 1.500. Apalagi, so many. Dan itu yang menjadikan dasar kita gak bisa komunikasi sama Tuhan. Dan ketika kita di gereja pun banyak. Saya mendapati orang yang masih suka berbohong hanya untuk sesuatu kepentingan dirinya. Termasuk saya. Tapi sejak saya tahu hal itu yang membuat ternyata saya gak bisa rest di depan Tuhan. Nyanyi sama-sama jika mengaku Yesus Tuhan. Kita lihat liriknya. Jika mengaku Yesus Tuhan. Cermati liriknya. Berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya. Semua untuk kerajaannya. Mau hidupmu susah, mau hidupmu senang. Ini aku telah kau miliki. Kau telah beli dengan harga lunas berbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi dan melayani
kita baru bisa rest. Ketika kita bisa menyelesaikan tugas kita di hadapan Tuhan, tanpa melepas Yesus di dalam hidup kita, kita baru bisa benar-benar tenang, teduh. Karena ketika kita bersama Tuhan, dosa tidak akan pernah bisa hinggap di dalam diri kita. Dosa itu yang membuat kita nggak bisa tenang. Kita nggak perlu melakukan dosa yang besar, dosa yang kecil yang tersimpan di dalam lubuk hati. Manusia Tuhan tahu. Itu yang harus kita selesaikan. Itu yang harus kita bereskan. Before we move from this place to heaven. Nggak ke Sutos. From this place to heaven. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan tahu betapa tidak beresnya hidup kita sebagai orang Kristen. Untuk mencapai tahapan kita bisa tenang teduh di dalam Tuhan, kita harus bisa mulai memilah. Seperti yang Alkitab ajarkan, atau seperti seorang wanita yang menampi beras yang ada kotorannya, ya. Kalau orang Jawa dulu pakai apa? Tampah, ya. Kalau saya sebut tampah, dari rajutan bambu bulat, lalu nanti yang berat jenisnya beda sama beras, dia akan terpisah. Biasanya gabah ringan, dia akan ada di atas, dan yang berat akan mengumpul satu kelompok. Baru kita bisa memilah, yang ini dosa. Kalau kita nggak siap ditampi hidup kita oleh firman, hidup kita bercampur dengan dosa, maka yang kita dapatkan ketenangan adalah sifatnya sementara dan semu. Dan iblis bermain di situ. Iblis menyatu dengan hati kita, dengan jiwa kita. Kalau daging mah nggak usah diomong. Daging kita ini daging yang kotor, yang rusak. Tetapi roh Allah tidak pernah rusak. Dia roh suci. Dia suci adanya. Itu yang harus kita sadari. Sementara ini kita hidup karena daging yang memimpin kita. Daging yang rusak membelit jiwa kita. Dan roh yang kudus dan suci itu bertahan untuk tidak cemar. Dan iblis ingin roh yang suci itu supaya cemar juga. Menjadi orang Kristen bukan cuma orang Kristen daging. Urusan daging jadi berantem, urusan daging jadi cekcok, urusan daging jadi daging. Kalau Anda bekerja, bekerjalah bukan untuk daging. Bekerjalah untuk roh Allah yang menghidupi kita. Kalau engkau berkeluarga, menikah bukan untuk daging. Menikah karena engkau dipercaya untuk melahirkan roh ilahi melalui kehadiran anak. Bukan untuk yang handsome, yang pinter, yang pandai. Itu urusan nomor 2. Pahami kalau kita berkeluarga, Anda dipercaya untuk menghadirkan roh Allah. So yang belum married hati-hati. Yang sudah married, jadilah orang tua yang mengempartasikan roh Allah, itulah keluarga. That's why God need family. Because God need us to be cooperate with Him. Untuk melahirkan keturunan yang tidak lagi dipimpin oleh daging, tetapi dipimpin oleh roh Allah. Dan untuk mencapai tahapan ini, Bapak Ibu harus bisa rest.
harus bisa tenang teduh. Maka dikatakan mau kematian, mau malapetaka, mau masalah, itu tidak akan pernah bisa menggoncang orang-orang yang bersemayam, bersekutu bersama Tuhan. Apa yang membuat kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan? Istrimu, anakmu, suamimu, kerjaanmu. Maka dari itu kita nggak perlu heran ketika Matius 12 mengatakan, coba kita harus buka ayat. Matius 12 ayat 34, firman Tuhan mengatakan, ini salah satu ciri-ciri yang Yesus tegurkan kepada orang-orang yang tidak pernah bisa rest. Yang orang yang tidak pernah bisa teduh hatinya. Orang-orang yang benar-benar menjadi orang Kristen tetapi gak tahu saat teduh. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Orang yang teduh, tenang. 12:35. Orang yang baik, yang teduh, yang tenang, pasti akan mengeluarkan hal-hal yang baik, yang teduh, yang tenang. Mulai dari diidentifikasikan, dari perbendaharaan kata-kata yang dipilih. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, setiap kata-kata bohong yang diucapkan orang harus, ini yang makanya saya teriak-teriak pagi ini, dipertanggungjawabkannya nanti pada saat kita EO. So be careful. Dari sekarang, kalau ada anak muda di tempat ini, bersyukurlah. Saya baru mendengar khotbah yang benar ketika umur saya sicapgo 45. 0 sampai 45, perbendaharaan kata saya kalau ditimbang sama Tuhan, neraka saya pasti. Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apa itu perkataan yang jahat? Perkataan yang jahat adalah perkataan yang benar-benar melukai hati Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan engkau ular beludak, wah kalau begitu Tuhan ngajarin kita untuk memaki-maki. Dalam hal ini berbicara soal baptisan, sesuatu yang prinsip ketika orang Farisi, orang Yahudi berkerumun datang kepada Yesus minta dibaptis. Artinya apa? Baptisan tidak sekejap merubah sifat ular beludakmu. Baptisan adalah tanda orang percaya yang memiliki iman bahwa melalui baptisan maka manusia lama itu harus ditanggalkan. Berapa banyak dari kita yang dibaptis tetapi belum bisa meninggalkan manusia lama. Lalu kita merasa sudah dibaptis dengan nama baptis yang baru. Cuma namanya tok, rubah KTP, sifat karakter sami mawon. Nggak bisa kayak gini, kita harus istirahat dalam Tuhan. Perhentian kita harus di dalam Tuhan. Kalau kita nggak bisa berhenti di dalam Tuhan, hidupmu akan dihentikan oleh hal-hal lain yang mengganggu dagingmu. Apapun itu.
Kita harus aitios sama Yesus. Gak ada yang lain yang bisa menghentikan langkah iman kita. Ayat berikutnya. Mengapa kita harus benar-benar punya komitmen berhenti kepada Tuhan? Mengapa kita harus bisa istirahat di dalam Tuhan? Yakobus 2 ayat 19 dan 23. Yakobus 2 ayat 19 sampai 23. Saya akan jelaskan bagaimana iblis juga punya pikiran dan perasaan sama seperti kita. Hanya dia gak punya kuasa ilahi. Itu persis plek sama kita. Maka kalau kita gak hati-hati, wah, cilaka. Yakobus 2 ayat 18. Oh maaf, ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Yes, I believe. Itu baik, yes, it's right, it's true. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gak bisa rest. Harusnya kalau kita semakin percaya kepada Tuhan, kita tenang maksudnya. Kalau kita ngomong menjadi orang Kristen tapi kita masih takut dan gentar, itu iblis yang ada di dalam diri kita. 20. Hai manusia yang bebal, so do I. Maukah engkau mengakui sekarang? Will you confession? Mau nggak bikin confession? Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. 21. Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terakhir 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal-hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham dipercaya Allah dan diperhitungkan iman dari bukti perbuatannya melalui proses yang tidak mudah. The only son that he loved, anaknya yang jadi hartanya, diminta Tuhan. Jangan Tuhan, ojo anak cuma satu. Tapi ketika ia melepas, apa yang lebih besar yang tidak sanggup manusia lepaskan? Keturunan. Saya juga punya anak laki-laki satu. Tetapi setelah saya mengerti apa yang dilakukan Abraham, if someday Tuhan mau pungut, ya saya pasti jangan Tuhan. Tapi kalau saya tahu dia akan dipakai Tuhan untuk jauh dari kehidupan saya, mungkin pelayanan di Irian, mungkin di mana, saya nggak boleh. Artinya Yeremia menjadi Tuhan saya. Itu kegagalan kita sebagai umat manusia. Sering menggenggam yang bukan yang esensi, maka hidupnya nggak bisa tenang, nggak bisa rest. Demikian juga kalau saya terlalu menggenggam sutos misalkan, enggak,
rumahku di hatimu. Jadi Bapak Ibu jangan salah mikir kalau saya kerja all out mati-matian. Bukan untuk saya mendapatkan sesuatu dari dunia ini atau dari Bapak Ibu atau sanjungan atau pujian. No. Saya sudah ngomong sama Bapak Ibu, rumah saya di hati Tuhan. Tapi saya harus merepresentasikan kerjasama Bapak Ibu yang solid akhirnya bisa menghadirkan sesuatu yang indah di mata manusia sesama dan di mata Tuhan. Sutos bukan milik seseorang. Sutos bukan milik Cukong. Sutos milik Bapak Ibu dan terutama milik Kristus. Maka kalau kita sudah dipercayakan Tuhan lebih indah, dijaga dengan ketenang teduhan. Maka orang yang gak tenang teduh gak akan bisa duduk diam di sana. Itu harus diawali saya. Saya harus beres hidupnya. Saya tidak boleh meleot. Bapak Ibu juga gak boleh. Karena tempat itu akan penuh ketika melihat jemaat-jemaat yang keluar dari tempat itu merepresentasikan perkataannya, perbuatannya, tindakannya. Adalah orang yang tenang teduh karena menggenggam Kristus. Apa yang membuat orang tidak bisa tenang? Ketika ia menggeser Tuhan dengan menggenggam sesuatu yang ia anggap sebagai hartanya. Kedudukan, pangkat, jabatan, anak, pelayanan. Itu digenggam melebihi kita menggenggam Tuhan. Itu akan menjadi celaka. Lalu orang-orang sering berdalih, enggak kok aku bener. Aku cinta pelayanan gitu. Aku mencintai pelayanan. Dan ketika pelayanan ini menjadi hak, maka ketika ada orang yang mau memperbaiki hartamu, kamu tidak akan terima. Kalau pelayanan kita genggam dengan kuat, sebagai sesuatu yang superior melebihi kita menggenggam Tuhan, si pemberi hidup, si penelisik kehidupan. Saya akan ngomong, saya taruh kalau pelayanan ini sudah menjadi harta saya. Dan saya pergi bersama Tuhan. I will go. Tentu Bapak Ibu juga harus memiliki spirit yang sama, semangat yang sama. Tidak menganggap apapun sebagai sesuatu yang utama melebihi Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah Bapak Ibu dan saya terbangun di sini. Saya belajar di sini. Saya surprising di sini. Saya banyak diam. Mau apapun, is okay, kita sama-sama. Kita harus bergandengan tangan menuju surga sama-sama. Saya bersyukur ya dalam tahap-tahap akhir mempersiapkan Sutos, saya ditemani oleh youth tanpa saya undang, tanpa saya larang mau sampai kuatnya jam berapa ayo. Kalau mau jam 11 malam gak kuat pulang. Kalau sampai jam 2, jam 3, saya orang yang gak punya pusar untuk itu. Oh jam berapa kalian pulang? Saya ada di situ. Karena Tuhan ada di situ. Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu
renovasi di Sutos. Membantu doa, membantu segala sesuatu. Yang name atau anonim memberi kelengkapan-kelengkapan rumah Tuhan. Terima kasih. Thank you. Tuhan akan melihat setiap apa yang Bapak Ibu kembalikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah ngomong butuh duit berapa loh. I'll never tell you. All. Because I believe my God is rich. He create everything. He give you life. Even sebelum kamu makan, Dia sudah sediakan makanan buat kita. Masa Tuhan yang seperti itu saya ragukan? Gak bisa. Itu kalau saya ragu artinya saya gak bisa rest. Sisi manusia dan iblis yang mengganggu pikiran ada tetap. Ayo loh. Tagihan jatuh tempo, ayo loh. Piye iki ayo loh. Ada. Bukan berarti saya menjadi hamba Tuhan yang kebal dengan intimidasi. Bapak Ibu juga pasti akan punya intimidasi. Tapi kunci jawaban hari ini adalah tenang teduhlah. Tuntaskan pekerjaan kita masing-masing kepada Tuhan. Jika mengaku Yesus Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Jika mengaku Yesus Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya, semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini kau turutlah kau miliki, kau telah beli dengan harga lunas berbayar. Kau tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilanmu Tuhan. Rela, kami semua rela mengabdi. Kami mau melayani Tuhan with all my heart, even our blood, our life. Tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasmu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Musik mengalunkan lagu ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa di tempat ini. Telisik setiap hati kami. Periksa hati kami. Kami ingin rest di dalam Tuhan. Kami ingin benar-benar
menjadi orang yang baru, yang mengerti bahwa di dalam diri kami ada roh Allah yang tidak mungkin bisa dimiliki iblis, kecuali kami menyerahkan kepada iblis. Kami memilih untuk mempertahankan dengan segenap darah, dengan segenap nyawa, roh Allah yang ada di dalam diri kami. Kami tidak akan mempedulikan iblis yang mencoba menipu dan mengingini roh itu dari kehidupan kami melalui berbagai tipu muslihat dan cara iblis. Kami tidak akan tertipu. Kami harus menyelesaikan tanggung jawab ketika roh Allah ada di dalam diri kami, melalui kami sebagai ayah dan ibu, melalui kami sebagai anak-anak putra dan putri, melalui pekerjaan kami, melalui apapun. Roh Allah itu tetap harus ada di dalam diri kami, Tuhan. Kami bawa ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya nama rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela mengabdi dan melayani dengan saya undang worship leader maju ke depan dan singers. Demi menunaikan rela ku menyelesaikan. Sekali lagi katakan bersama-sama, rela ku mengabdi, rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilan-Mu Tuhan. Rela, kami rela mengabdi, and we want to serve You. Segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Bapa di dalam surga, akhirnya finally I want to tell You Lord, kami mau menyelesaikan tugas kami yang Engkau percayakan besar kecil. Jika itu titipan daripada-Mu, kami harus menunaikannya dengan baik. Terima kasih untuk jemaat di sini yang telah memikul pekerjaan Tuhan untuk Sutos. Kami bersyukur hamba-Mu mengembalikan hati yang tunduk kepadamu. Curahkan berkat atas hati yang siap menunaikan tugas pekerjaan yang Engkau titipkan di dalam hidup kami. Tuhan berbicara di dalam hati kita masing-masing.
mengarahkan untuk bagian apa yang bisa kita lakukan. Dekatlah dengan Tuhan, maka engkau akan tahu. Engkau akan bisa rest, tenang, jika engkau mendengar suara Tuhan. Tuhan pasti berbicara untuk menjaga dan melindungi kami semua. Maka dari itu, angkat tanganmu jika engkau mengalami sakit penyakit yang membuat kamu gak bisa rest, yang membuat kamu gak bisa tenang. Tuhan, hamba-Mu berdoa, turunkan berkat kesembuhan atas diri anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan, termasuk hamba-Mu ini. Kami mohon, kami sanggup menerima berkat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Turunkan tangan Bapak Ibu. Jemaat-Mu di tempat ini akan menjadi jemaat yang memiliki kasih kepadamu lebih dari hari-hari sebelumnya. Yang memiliki kekuatan, yang memiliki ledakan pelayanan yang tinggi dan besar. Ajar kami memeluk Engkau, hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Kenali kami Tuhan. Kenali kami dari perbuatan kami, dari perkataan kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kembali kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Ini adalah berkat terbesar yang akan kami peroleh. Sebelum kami menerima berkat itu, kami ingin mendoakan pendeta senior kami Bapak Pendeta Erastus Abdono, gembala kami Bapak Pendeta Roni Runtukahu, dan segenap aktivis dan pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau cintai. Berkati mereka Tuhan, berkat jasmani, rohani, kesehatan, kekuatan. Apapun yang mereka rindukan Tuhan. Dan juga jemaat-Mu di tempat ini yang benar-benar bisa mengubah hatinya untuk mendekatkan diri kepadamu lebih dari hari kemarin. Engkau perhitungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, nikmat dari Allah Bapa di surga. Damai sejahtera bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.